Shalom, kakak-kakak semua. Selamat siang. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan di siang hari ini kita dapat berkumpul bersama di ruang Zoom pada pertemuan bulanan Bahan Ajar edisi bulan April tahun 2025. Dan pada kegiatan siang hari ini eh, tentunya kita tidak hanya eh, membahas ya tentang pertemuan Bahan Ajar, namun juga ada disampaikan beberapa informasi penting dari Komisi Pelayanan Anak Sinode GKE. Nah, adapun sebelum kita masuk ke materi maupun informasi, saya akan membacakan terlebih dahulu susunan pertemuan kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan yang saya sendiri bawa di siang hari ini. Kemudian yang kedua ada doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Tinggi Triswendo STH. Kemudian yang ketiga informasi dari KPA Sinode oleh Ibu Pendeta Maria Apriana Angela STH MSI. Serta yang keempat ada pengantar informasi bahan ajar dan sharing materi serta video yang akan ditayangkan dan saya sampaikan dan saya akan share screen-kan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Li Apriani SMTH. Kemudian doa penutup akan dibawakan kembali oleh Bapak Pendeta Tinggi Triswendo STH dan ada juga nanti di sesi terakhir ada foto bersama yang akan saya pandu. Baik, sebelum kita memulai segala sesuatunya, saya persilakan mohon maaf kepada Bapak Pendeta Tinggi Triswendo STH untuk membawakan kita dalam doa pembukaan. Dipersilakan. Ya, baik kakak-kakak, saya mengajak kita sekali untuk merendahkan hati, kita berdoa kepada Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan buat segala cinta kasih, kebaikan, dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Di mana ya Tuhan, pada kesempatan ini, bersama-sama dengan guru-guru sekolah minggu, segereja Kalimantan Evangelis, kami dikumpulkan di tempat ini untuk ambil bagian di dalam rangka sosialisasi bahan ajar untuk bulan April. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati kami sebagai guru-guru agar kami dapat menyimak materi yang diberikan dengan baik. Tetap pemberi materi nantinya ya Tuhan dapat menjelaskan kepada kami juga dengan baik, dengan maksimal, agar pelayanan kami sebagai guru sekolah minggu dapat sungguh-sungguh kami tunaikan dengan bertanggung jawab, dengan hati yang takut akan Tuhan. Kami serahkan kegiatan kami Zoom meeting ini dari awal pertengahan sampai berakhir. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kami untuk mengikutinya dari awal sampai akhir dengan tertib, serta kami memperoleh pengertian untuk boleh lebih lagi serius mengajar anak-anak kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, inilah seru dan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih banyak untuk Bapak Pendeta Tinggi yang sudah membawakan kita dalam doa pembukaan. Selanjutnya, saya persilakan kepada Ibu Pendeta Maria Apriana Angela STH MSI yang akan membawakan kita dalam informasi penting dari KPA Sinode GKE. Saya persilakan. Baik, terima kasih Kak Titin atas kesempatan yang diberikan untuk mewakili KPA Sinode untuk menyampaikan beberapa hal. Sebelumnya, selamat siang kakak-kakak sekalian. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ada dua hal yang hendak kami sampaikan melalui pertemuan ini sebagai informasi untuk kita bersama. Yang pertama adalah terkait dengan buku materi bahan ajar untuk pelayanan anak sekolah minggu di GKE, yaitu buku 3B jilid yang kedua yang sudah dicetak sebanyak 1.000 dan masih ada tersisa, mudah-mudahan kami tidak salah informasi ya, masih ada tersisa sekitar 500 buku yang ada di kantor Sinode GKE di Banjarmasin. Terima kasih kakak-kakak sekalian dari Resort dan calon Resort atas partisipasinya untuk menyediakan fasilitas untuk guru-guru sekolah minggu di Jumat-Jumat
dalam rangka pelayanan untuk anak-anak kita yang kita kasihi. Dan sampai saat ini terus terang saja yang sudah membeli itu terdiri dari 62 resort dan calon resort dari yang seharusnya 131 resort calon resort. Jadi artinya ada sekitar 69 resort calon resort yang belum memiliki buku ini. Jadi kami sekali lagi mau menghimbau bahwa buku ini telah tersedia dan alangkah baiknya setiap resort dan calon resort itu memfasilitasi tiap-tiap sekolah minggu agar dapat memiliki buku yang dimaksud gitu ya. Jadi ini sangat membantu sekali dalam pelayanan anak. Dan buku ini bisa dipesan seperti yang sudah kami informasikan ya dalam iklan singkat kami yang sudah disebarkan atau dibagikan oleh Kak Titin melalui WA Group ke nomor HP siapa atau ke nomor siapa begitu membeli, ditransfer ke rekeningnya yang mana, kemudian juga beratnya itu 3 kilo, dan proses pengiriman itu biaya ongkos kirim ya apa boleh buat, kami mohon maaf, itu ditanggung pembeli. Nah, kecuali nih kakak-kakak yang libur panjang, yang berencana libur ke Banjarmasin, nah ini bisa dititip begitu ya untuk membeli begitu. Saya rasa proses ini juga sangat membantu begitu dalam distribusi buku bukan saja ini sehingga bisa sampai ke kakak-kakak sekalian dan nanti bisa menghubungi kontak person yang tersedia di sini. Lalu yang kedua ini tidak kalah pentingnya berkaitan dengan program kita semua, yaitu mengenai pertemuan raya 1 anak GKE. Nah, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya melalui surat edaran, bahwa pertemuan raya 1 anak GKE ini diikuti oleh semua resort dan calon resort. Dan tentu saja ada kontribusi berkaitan dengan hal ini. KPA Resort itu berpartisipasi sebesar 300.000 dan untuk KPA calon resort 250.000. Ini adalah partisipasi per resort ya kakak-kakak, bukan per sekolah minggu. Jadi rasanya ini tidak terlalu berat begitu. Dan di dalam kegiatan ini juga diselenggarakan kemah ceria Alkitab. Nah, tersedia untuk 500 peserta onsite dan kebetulan wah ternyata antusias sekolah minggu, kemudian keinginan yang luar biasa dari anak-anak sekolah minggu khususnya untuk anak kelas besar ini ikut serta dalam kegiatan ini sehingga kuotanya sudah penuh. Nah, tetapi meskipun demikian, kami mengingatkan kembali agar pembayaran untuk kontribusi partisipasi dalam pembayaran ini juga agar segera dibayarkan gitu ya. Dalam rangka untuk membantu panitia yang sedang mempersiapkan kegiatan ini. Jadi semakin baik kontribusi itu dikirimkan itu semakin bagus begitu ya, semakin cepat semakin baik begitu. Sehingga kakak-kakak panitia juga bisa bekerja dengan baik, dengan cepat sesuai dengan anggaran dana yang telah mereka rencanakan sebelumnya. Dan bagaimana dengan KPA Resort atau KPA calon resort yang tidak dapat hadir secara onsite dalam kegiatan kemah ceria ini, maka kami mengundang untuk turut serta secara online dalam pertemuan raya ini. Ada banyak hal yang bisa didapat di sana. Nah, apa saja acaranya? Dan itu akan disampaikan kemudian secara detail, secara lengkap. Nanti itu menyusul begitu, meskipun ya dari beberapa proposal itu sudah ada, tetapi nanti akan dimatangkan kembali oleh panitia. Bentuk persiapannya di resort-resort atau calon resort, misalnya tempatnya ya kakak-kakak, di mana nih guru-guru sekolah minggu akan dikumpulkan untuk mengikuti secara online. Kemudian tentu saja sinyal yang baik, lalu konsumsi, siapa tahu itu sangat diperlukan. Nah, itu yang perlu dipersiapkan. Alat tulis mungkin. Nah, itu peran keikutsertaan kita secara
online gitu. Sayang sekali kalau pertemuan raya anak satu ini tidak ikut serta di dalamnya. Karena ada beberapa hal yang menarik, baik itu untuk guru maupun untuk anak sekolah minggu. Nah, lalu yang kemudian, nah tentu saja kami selalu mengingatkan selamat bersiap-siap kakak-kakak untuk pelayanan dari minggu ke minggu, yang juga tentunya setiap bulannya kami mengajak kakak-kakak semua untuk mempersiapkan dalam waktu yang sesingkat ini dalam pertemuan rutin, yang juga ini perlu kita evaluasi bersama setiap bulannya. Jumlah yang ikut serta itu kayaknya semakin sedikit ya. Padahal pertemuan ini juga pertemuan yang sebenarnya cukup membantu dalam rangka persiapan untuk pelayanan minggu. Nah, jadi ini bukan hanya sekedar bahwa materi itu sampai ke kita dalam bentuk chat WA, tetapi alangkah bagusnya juga kita bisa saling mendoakan, mendukung satu dengan yang lainnya melalui salah satu bentuknya adalah pertemuan seperti ini. Jadi itu yang bisa kami sampaikan, kakak-kakak sekalian. Kiranya kita bersama-sama semuanya boleh semakin kuat akarnya, semakin bertumbuh dengan baik dalam iman dan pengharapan, bahkan semakin berbuah dimanapun kita melayani, khususnya bagi anak-anak sekolah minggu. Semangat selalu kakak-kakak dalam berakar, bertumbuh, berbuah, karena itu semua adalah proses untuk kita sekalian dan sekali lagi untuk anak-anak yang kita layani. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Kak Titin. Saya kembalikan ke Kak Titin untuk memandu acara kita berikutnya. Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu Pendeta Ella yang sudah memberikan kita banyak informasi penting hari ini. Semoga bisa disimak baik-baik oleh kakak-kakak dan bisa dicatat juga serta bisa diinformasikan kembali kepada resotnya maupun kepada setiap jemaat-jemaat di SPA-nya masing-masing. Oke, selanjutnya adalah di bagian sesi pengantar informasi bahan ajar. Namun sebelumnya saya akan menayangkan sebuah lagu ya, video lagu yang akan berkaitan terkait materi ajar di bulan April. Ya, baik itu dia tadi lagu Mars GKE yang tentunya berkaitan dengan materi ajar di bulan April dan juga sebagai momentum karena sebentar lagi GKE akan memperingati hari ulang tahun ya, tepat di 10 April. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan
materi ya, sekaligus video materi yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Lia Apriani MTH. Shalom adik-adik, hari ini kakak akan menceritakan tentang seorang tokoh Alkitab yang bernama Zakheus. Adik-adik, ada yang tahu nggak siapa itu Zakheus? Nah, pada suatu hari di kota Yeriko, hiduplah seorang laki-laki yang memiliki tubuh pendek bernama Zakheus. Namun kekurangannya itu tidak membuat Zakheus hanya berdiam diri saja. Zakheus tetap memiliki pekerjaan yang sangat besar karena ia bertugas untuk mengumpulkan uang dan memberikannya kepada raja. Jadi, Zakheus adalah orang yang kaya. Sayangnya, Zakheus ini sering tidak jujur dalam pekerjaannya. Dia sering mengambil uang yang lebih banyak dari orang lain. Jadinya banyak orang yang tidak suka sama dia. Suatu hari, Yesus datang ke kotanya Zakheus, yaitu kota Yeriko. Pada saat itu Tuhan Yesus berjalan-jalan di dalam kota dan banyak orang yang mengikutinya. Kabar tentang Tuhan Yesus ini pun akhirnya diketahui oleh banyak orang. Sehingga Zakheus sangat penasaran dan ingin melihat Tuhan Yesus juga. Tapi karena banyak orang berkumpul di dekat Tuhan Yesus, Zakheus yang memiliki tubuh pendek ini pun tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Zakheus akhirnya memikirkan cara agar ia bisa melihat Tuhan Yesus. Aha, Zakheus akhirnya mempunyai ide. Ia pun berlari dengan sangat kencang, sehingga orang-orang lain pun ketinggalan di belakang. Sekarang Zakheus sudah berada di posisi paling depan, tapi ia tetap harus memikirkan cara lain agar bisa benar-benar jelas melihat Tuhan Yesus. Pada saat itu pun ada pohon ara di dekat Zakheus, sehingga Zakheus memanjat pohon itu agar ia bisa melihat Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus sampai di bawah pohon ara yang dipanjat oleh Zakheus, tiba-tiba Tuhan Yesus berhenti dan melihat ke atas pohon itu. Tuhan Yesus pun berkata kepada Zakheus, "Zakheus, cepatlah turun. Aku ingin datang ke rumahmu hari ini." Zakheus sangat senang mendengar perkataan itu. Jadi ia cepat-cepat turun dari pohon dan membawa Tuhan Yesus ke rumahnya. Pada saat itu masih banyak orang yang tidak suka dengan Zakheus karena perbuatan Zakheus yang tidak baik sama mereka. Namun Tuhan Yesus tetap berbuat baik sama Zakheus dan tidak menghakiminya. Sehingga setelah bertemu Tuhan Yesus, hati Zakheus pun diubahkan menjadi hati yang penuh kasih. Zakheus menyesali semua kesalahan yang sudah ia lakukan dan ia juga berjanji untuk mengembalikan uang yang bukan haknya. Tuhan Yesus pun sangat senang dengan perubahan hati Zakheus itu, sehingga Tuhan memaafkan Zakheus dan memberikan keselamatan kepadanya. Nah adik-adik, dari Zakheus ini kita dapat belajar bahwa adik-adik tidak boleh berbuat jahat dengan orang lain, seperti mencuri mainan atau barang teman, mengambil makanan teman tanpa izin, dan sebagainya. Kalau adik-adik melakukan hal itu, maka akan banyak teman yang tidak suka sama adik-adik. Jadi, sebagai adik-adik yang rajin sekolah minggu, mendengarkan cerita-cerita dari Alkitab, adik-adik harus bisa melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti Zakheus yang setelah mengenal Tuhan Yesus, menjadi orang yang baik dan penuh kasih. Adik-adik juga bisa mencontoh perubahan sikap Zakheus itu sebagai cara untuk melayani. Contohnya, adik-adik bisa melakukannya dengan membantu ibu dan ayah, berbagi makanan atau mainan dengan teman-teman, dan mengucapkan kata-kata yang baik, seperti berterima kasih, maaf, dan lain sebagainya. Kalau adik-adik bersikap baik dan rajin melayani, maka adik-adik pasti akan memiliki banyak teman, dan Tuhan Yesus pasti akan sangat senang dengan sikap adik-adik. Itulah cerita tentang Zakheus dan apa yang harus adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan. Sampai jumpa untuk cerita selanjutnya. Bye-bye. Ya, ya, itu dia tadi sebuah video materi
di pelajaran pertama ya, di minggu pertama. Nah, untuk selanjutnya adalah penayangan untuk sharing mengenai materi selama 1 bulan di bulan April. Shalom, selamat siang ya. Selamat sore kakak. Kakak yang diberkati Tuhan, terima kasih telah bergabung di sosialisasi bahan ajar sekolah PKE untuk edisi bulan April tahun 2025, dan kita akan bersama-sama untuk persiapkan diri kita untuk pelayanan di sepanjang bulan April yang tentu akan bersama-sama kita jalani dengan penuh semangat dan sukacita. Ya, untuk bulan eh, April kita akan Shalom kakak-kakak guru sekolah minggu yang diberkati Tuhan. Terima kasih telah bergabung dalam sosialisasi bahan ajar sekolah minggu GKI tahun 2025 untuk edisi April tahun 2025 pada siang atau sore hari ini. Kita akan bersama-sama mempelajarinya, dan jika ada pertanyaan seperti biasa silahkan diketikkan di kolom chat, dan kemudian nanti akan ada mungkin kakak-kakak KPA, pengurus KPA Sinode yang hadir, yang nanti akan membantu untuk menjawab, ataupun jika tidak, maka nanti silakan Kak Titin catat dan infokan kepada saya, supaya nanti juga saya bisa responnya jika ada pertanyaan. Baik, em, untuk edisi bulan April tahun 2025 ini, kita memiliki 4 minggu. Dan ada satu tambahan, yaitu hari Jumat Agung. Nah, em, ada beberapa hari khusus yang kita rayakan, yaitu pada minggu pertama kita akan bersama-sama merayakan untuk HUT GKE. Kemudian ada juga kita akan merayakan Jumat Agung, dan kemudian juga kita akan merayakan Paskah. Jadi itu yang nanti akan menjadi beberapa hari besar gereja yang nanti akan bersama-sama kita rayakan gitu ya, bersama dengan anak dalam pelayanan ini. Baik kakak-kakak, langsung saja. em, Tema besar buat kita untuk sepanjang bulan April ini adalah Yesus Juru Selamat. Jadi ini tema untuk kita bulan April 2025, Yesus Juru Selamat. Itu masuk pada minggu yang pertama. Pada minggu yang pertama tanggal 6 April tahun 2025, kita akan bersama-sama menggunakan bahan ajar pelajaran ke-17. Dan itu belajar melayani dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Di sini bercerita tentang kisah Zakheus ya. Nah, pada hari ini juga sesuai dengan maaf kalian, Almanak GKE, kita akan merayakan HUT ke-186 GKE yang jatuh pada tanggal 10 April 2025. Nah, kisah ini Lukas 19 ayat 1 sampai 10 adalah kisah tentang Zakheus, di mana dia ingin sekali melihat Yesus gitu ya, dan akhirnya dia menaiki sebuah pohon, dan kemudian Tuhan Yesus berkata, turunlah, aku mau makan di rumahmu, dan Yesus makan bersama-sama, dan kemudian Zakheus kemudian dia juga membagi-bagikan hartanya kepada orang-orang miskin yang ada di sekitar dia. Nah, kakak-kakak, untuk alat peraga kita punya 3 alat peraga yang sudah cetak dalam bundel alat peraga itu, yaitu gambar halaman 76, 77, dan 78. Sudah cek semuanya lengkap, dan ada baiknya kalau kemudian kita tambah dengan 1 buah gambar, yaitu logo GKE. Karena dalam hari ini kita akan memperingati tentang HUT GKE ya. Nah, logo GKE tidak dicetak dalam peraga, jadi silakan guru sekolah minggu secara mandiri untuk menyediakannya. Bisa dicetak sendiri, atau mungkin di dalam gereja sendiri pun mungkin ada gitu ya, gambar logo GKE, jadi tidak perlu capek-capek cetak, misalnya ada di dinding atau apa, tinggal ya ditunjuk seperti itu, atau di sekolah. Soalnya ingat, kata untuk memastikan bahwa logo GKE yang dipilih itu logo GKE yang benar. Karena di internet atau mungkin di stola yang biasa kita pakai gitu ya, masih logo yang lama gitu ya, yang masih tahunnya bukan 1839.
Kalaupun 1839, kemudian 1839-nya itu warna hitam, bukan warna warna ungu gitu ya, seperti yang benar. Nah, contoh logo yang benar itu yang seperti ini. Dan itu perlu untuk diperhatikan supaya kita bisa memastikan logo yang kita pilih itu adalah logo yang benar. Ya. Apa gitu ya? Jadi cerita saya sendiri dengan GKE. Tentu saja adalah GKE menjadi satu wadah di mana pelayanan itu harus dilakukan bagi setiap orang. Tuhan Yesus datang sudah ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan, Tuhan Yesus datang untuk melayani, mengasihi, dan lain sebagainya. Maka adik-adik kita ajak untuk juga melakukan hal yang sama bersama-sama di dalam gereja kita yang kita cintai, yaitu GKE. Dan kemudian juga bisa diberikan beberapa contoh sederhana bagaimana cara anak kecil gitu ya, usia anak-anak ini untuk melayani di GKE. Misalnya uh, melayani mengenai persembahan gitu ya. Kemudian juga melayani dalam berdoa dan lain sebagainya itu yang bisa kemudian kita sampaikan. Gereja melayani, gereja juga dan anggota jemaatnya juga harus bersama-sama melayani. Baik, itu untuk sekilas tentang isinya. Silakan kakak-kakak pelajari di dalam bahan ajar kita. Ayat hafalan adalah Lukas 19 ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini ayat hafalannya. Kelas kecil, DSN, dan anak menyebutkan isi ayat hafalan ini secara berulang-ulang beberapa kali gitu ya. Kelas tengah, kelas besar sama saja. Disebutkan isi ayat uh, hafalan ini dengan beberapa kali berulang-ulang. Aktivitas, nah untuk aktivitas untuk kelas kecil kita akan ajak anak-anak untuk mewarnai logika. Dalam lembar aktivitas itu saja silakan untuk di copy, diperbanyak, dan jangan lupa juga guru sekolah minggu untuk memberikan petunjuk tentang contoh gambar logo GKE dengan warna-warna yang diperlukan. Jadi ajak mereka untuk mewarnai sesuai dengan warna link di mana, merah di mana, hijaunya di mana, dan seterusnya. Kemudian untuk kelas 6, dia akan melengkapi cerita sejarah GKE. Dalam beberapa aktivitas, ya, ada dua paragraf gitu ya, yang diambil dari sumber websitenya GKE. Di situ ada lengkapilah kisah sejarah GKE berikut, letakkan huruf vokal A, I, U, E, O pada tempat yang tepat. Jadi P strip da gitu ya. Jadi berarti pasti pada gitu. Jadi kayak huruf A gitu ya, atau huruf I atau huruf E dan seterusnya huruf-huruf vokal saja gitu ya untuk bisa mengisi secara apa ya, secara benar gitu ya. Cerita sejarah GKE ini. Kalau sudah mereka mengisi, dia nanti bisa sambil dikoreksi dan dibaca bersama-sama. Tujuannya supaya anak tahu tentang sejarah GKI secara singkat gitu ya. Kelas besar mereka akan mengisi teka-teki silang dan guru sekolah minggu silakan perbanyak bagian ini dan bagi kepada anak-anak. Jadi lengkap, misalnya titik-titik pekerja harian 3 mendata itu berarti apa? Majelis Jumat ya. Kemudian hari kebangkitan Yesus sering disebut hari apa? Jadi tinggal isi teka-teki silang ini. Itu aktivitas untuk sepanjang minggu yang pertama, kelas kecil, kelas besar semuanya akan berfokus kepada GKE gitu ya. Oke, kita pindah kepada minggu yang kedua, yaitu 13 April 2025. Di sini kita akan mundur sedikit dari pelajaran 17 tadi ke pelajaran 14, di mana dengan judul Yesus dieluk-elukan di Yerusalem, Matius 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Alat peraga yang digunakan ada dua insertion, ya, yaitu halaman 72 dan halaman 73 tentang Yesus yang menaiki keledai dan kemudian masuk ke kota Yerusalem, dan kemudian juga ada banyak orang yang melemparkan pakaian, melemparkan daun-daun palem dan seterusnya. Nah, ada catatan bahwa kalau kakak-kakak melihat secara lengkap dalam buku bahan ajar itu ada beberapa gambar gitu ya yang tidak dicetak gitu. Itu karena hak cipta. Jadi kita tidak bisa untuk mencetak gambar yang punya hak cipta sehingga
Jika ingin melengkapi, maka silakan download secara mandiri dari link yang tertera di bahan ajar ataupun mungkin cari gambar-gambar lain yang hampir sama seperti itu, seperti apa yang ada di dalam buku bahan ajar. Kita tidak semua gambar yang kita cetak. Khusus gambar-gambar yang memang dibuat oleh tim kreativitas 3B2 itu yang kemudian kita cetak. Tapi sebagiannya ya karena kita itu ya, kita sambil menghargai juga karya orang lain. Nah, cerita ini mungkin sudah tahu saja gitu ya tentang Yesus yang masuk ke Yerusalem dan dia dielukan. Silahkan dipelajari cerita ini di dalam Raja. Ayat hafalan Mazmur 118 ayat 26a, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kelas kecil, pengucapan kata per kata secara berulang oleh GSM dengan diikuti oleh anak sekolah minggu. Kelas tengah, maka guru sekolah minggu akan membuat kreasi gerakan yang sesuai dengan kata-kata di ayat hafalan. Kelas besar, bisa ajak anak-anak untuk berdiskusi. Pria yang cocok untuk menghafal ayat hafalan ini. Misalnya diberkatilah itu seperti apa? Misalnya anak-anak bertahu seperti ini kalau diberkati, gitu ya. Kalau dia tuh dia naik ke atas tangannya seperti itu dan seterusnya. Ucapan bersama kemudian ayat ini sesuai dengan gerakan yang sudah disepakati bersama. Untuk aktivitas kelas kecil kita akan membuat file kreasi. Nah, jadi guru sekolah minggu akan sediakan satu karton besar dan kemudian gambar pola pola yang berwarna hijau itu kemudian juga ada seperti daun-daun yang berwarna abu-abu ya ini dan nanti sengaja dibuat supaya ada yang sedikit apa ya batang daun ini yang kosong gitu ya. Jadi nanti anak-anak diajak untuk bergereja ambil rumput ya rumput atau daun hijau dan nanti mereka akan menempelkan pada pola yang telah dibuat di dalam karton besar itu. Jadi perlu lem juga di sini. Kelas tengah dia akan membuat daun palem dari kertas. Jadi sediakan selembar kertas dan lidi atau sedotan. Kertasnya bisa kertas biasa saja atau kalau ada kertas yang berwarna hijau juga lebih baik gitu ya. Atau kertas bekas pun tidak masalah gitu. Lipat kertas jadi dua bagian, gunting menjadi rumbai-rumbai, gulung lidi atau sedotan pada kertas, berikan selotip. Cara kerja lebih lengkapnya berikan aja atau silahkan juga ada link YouTube di situ silahkan dicoba dicari karena ini berasal dari YouTube. Kelas besar juga sama akan membuat kreasi daun tapi ini dari kertas nasi, kertas pembungkus nasi itu ya, yang warna coklat-coklat itu. Jadi kertas pembungkus nasi dan lidi lipat diagonal, gunting sisa lipatannya, lipat seperti buat kipas kertas, sisa kertas digunakan bungkus lidi, sambungkan dengan daun palem yang sudah jadi. Jadi ini tutorialnya ada di YouTube. Jadi silahkan juga untuk dilihat, dicermati. Linknya sudah tertera di dalam bahan ajar. Itu untuk minggu kedua. Nah, eh, selanjutnya di sini kita akan masuk pada Jumat Agung, 18 April 2025. Pelajaran 15, kisahnya Yesus disalib, Yohanes 19 ayat 16b sampai 27. Nah, kadang-kadang kita tidak melaksanakan kegiatan sekolah minggu pada hari Jumat Agung. Tapi mungkin saja ada sekolah minggu tertentu gitu ya, yang kemudian juga melaksanakan ibadah Jumat Agung khusus untuk anak-anak yang mungkin akan dirangkaikan gitu dengan eh, pelaksanaan perjamuan kudusan. Jadi ini kami berikan di sini kami siapkan untuk mengakomodir bagi yang eh, akan melaksanakan ibadah sekolah minggu pada hari Jumat Agung gitu, ibadah anak gitu ya pada Jumat Agung. Ataupun bagi yang ingin mencoba gitu ya, sebenarnya suatu hal yang bagus gitu, supaya anak-anak nggak terputus nih Jumat Agung dia nggak pernah merayakan, akhirnya dia cuma merayakan Paskah gitu ya, dan sehingga dia nggak tahu seperti apa suasana Jumat Agung.
dalam suasana ibadah anak sekolah. Kalau misalnya dalam ibadah dia juga dibawa oleh orang tuanya untuk sama-sama merayakan atau beribadah Jumat Agung. Jadi bahan ajar untuk yang kali ini, hari Jumat ini, Jumat Agung ini diberikan khusus pada sekolah minggu atau untuk sekolah minggu tertentu tertentu yang uh, ingin melaksanakan ibadahnya pada hari Jumat Agung ini disediakan sini. Oke, Yesus disalib Yohanes 19 ayat 16b sampai ayat yang ke-27 itu yang menjadi teksnya. Jadi tentu saja ini penghayatan tentang bagaimana kisah Yesus yang disalibkan, bagaimana dia berjalan menuju bukit Golgota, kemudian dia disalibkan, di kiri kanannya ada orang lain gitu ya. Kemudian pakaian dan jubahnya diambil oleh para prajurit dan sampailah dia juga kemudian melihat ada ibunya yaitu Maria di situ bersama dengan menjadi kasihnya dan ya tentu pengorbanan Tuhan Yesus itu yang kita sampaikan di sini. Alat peraga yang tersedia itu gambar halaman 74 dan 75. Memang ada beberapa gambar. Selain dua gambar ini yang tertera dalam bahan ajar, tapi kembali lagi karena masalah hak cipta maka gambar lain ini tidak dicetak. Jika mau menambahkan, silakan download secara mandiri di link yang tertera di bahan ajar atau dari sumber lainnya. Kalaupun tidak, saya rasa dua gambar ini pun juga sudah cukup memadai untuk kita bercerita kepada anak-anak sekolah minggu. Ayat hafalan Yohanes 19 ayat 17 sampai pikul selanjutnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak dalam bahasa Ibrani Golgota. Untuk kelas kecil, guru sekolah minggu memilih satu anak yang bersuara lantang, kemudian membisikkan kata per kata kepada anak itu, kemudian anak yang lain mengikuti. Jadi, satu anak dipilih oleh guru sekolah minggu, dan kemudian dia akan membisikkan ya, kata kepada Yohanes. Yohanes, jadi teman-temannya akan mengikuti Yohanes. Ya. 19 dari guru sekolah minggu, 19 kata anak ini, 19 diikuti oleh teman-temannya yang lain. Kita seterusnya sampai selesai. Untuk kelas tengah, bagi menjadi beberapa kelompok, anak-anak ajak untuk berbaris ke belakang. Anak paling belakang diberi kertas dan pulpen. Mereka bisa berantai. Bagi ayat hafalan jadi beberapa bagian untuk mempermudah anak mengingat dan menyampaikan pada temannya. Jadi, guru sekolah minggu akan menulis ayat hafalan ini dan membaginya. Misalnya Yohanes 19 ayat 17 itu satu kali. Sambil memikul salibnya itu satu kali. Dia pergi keluar ke tempat itu satu kali gitu ya. Kemudian sudah dibagi jadi kita akan ingat dan juga menyampaikan pada temannya sampai pada teman terakhir yang berada paling belakang yang pegang kertas dan pulpen dia akan menuliskan apa yang ia dengar. Kelas besar sama dengan kelas setengah itu adalah PPI. Untuk aktivitas tersedia di lembar aktivitas kelas kecil akan menyambungkan titik. Sambungkan titik sehingga salib. Kelas tengah akan mencari kata, ada beberapa kata, ada 6 kata tersembunyi yang ada di dalam salib ini. Misalnya kata Jumat Agung, Yesus salib dan seterusnya. Sementara untuk kelas besar, kita akan minta mereka untuk menulis kembali kisah penyaliban Tuhan Yesus menurut apa yang mereka ingat ya setelah diceritakan oleh guru sekolah minggu tadi. Jadi untuk membantu GSM bisa menampilkan kembali alat peraga untuk memudahkan anak mengingat isi cerita. Nanti guru sekolah minggu bisa baca kembali apa yang sudah ditulis oleh anak dan mengomentarinya gitu ya. Oh ini sudah bagus penyambung. Oh ini ternyata masih kurang di sini dan seterusnya. Silahkan untuk diperiksa. Nah itu untuk kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar untuk aktivitas. Dan inilah yang akan kita lakukan pada hari Jumat Agung. Jika dilaksanakan ibadah anak pada hari Jumat Agung. Harapan kita bersama bahwa ya,
kita berikan juga lah kepada anak pelayanan pada hari Jumat Agung ini, supaya mereka juga bisa semakin menghayati, semakin merasakan ya, tentang pengakuan Tuhan Yesus, tentang peristiwa penyataan Tuhan Yesus dan seterusnya. Kita masuk pada minggu selanjutnya, tentu saja 20 April 2025, pelajaran 16, dan inilah tentang Paskah. Kita Yesus, Matius 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 Paskah. Nah, kakak-kakak, jika Agung itu tidak dilaksanakan ibadah anak, maka bisalah gitu ya. Sebelum kita cerita tentang kebangkitan Yesus, kita cerita juga lah tentang peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Supaya ceritanya nggak loncat gitu ya. Tapi ceritanya bisa berurut seperti itu supaya anak-anak tahu kronologinya. Itu mungkin catatan ya, catatan yang mungkin penting untuk diketahui. Oke, kebangkitan Yesus Matius 28 ayat 1 sampai 10 itu pelajaran 16. Em, untuk bahan ajar ini alat peraganya, jujur saya bahwa berkaitan dengan masalah hak cipta, alat peraga tidak disediakan dalam bentuk cetak. Guru bisa mendownload dan mencetak sendiri dari sumber. Ya sudah tertera di sini atau mungkin juga di buku bahan ajar atau mungkin gambar lain yang memadai. Cerita ini tentu saja tentang Yesus yang dikuburkan, dan kemudian ada Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang lain yang pergi ke kubur Yesus, kemudian mereka melihat bahwa kubur itu sudah menjadi batu, ya. Dan mereka juga melihat seorang malaikat Tuhan yang membuat Maria dan kawan-kawannya menjadi, malaikat Tuhan itu memberitahukan bahwa Tuhan sudah bangkit dan dia tidak ada di sini. Jadi kemudian Maria Magdalena serta teman-temannya, mereka juga pergi dari kubur dan beritahu kepada murid Yesus yang lain tentang bagaimana Yesus itu sudah bangkit. Dan berarti juga kisah tentang perjumpaan Maria Magdalena dan Tuhan Yesus. Saya rasa gambar-gambar itu banyak tersedia di internet, dan memang kami tidak menyediakannya gambar ini. Ayat hafalan Matius 28 ayat 6, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Um, Metode hafalan untuk kelas kecil biasanya membaca pelan-pelan dan menuntut anak untuk mengucapkan bersama-sama. Jadi pelan-pelan Matius, Matius 28 ayat 6. Iya tidak ya. Di setengah bagian sekolah minggu jadi 4 kelompok besar. Kemudian suruh mereka duduk. Jadi ada 4 kelompok. Kelompok satu akan mengucapkan Matius 28 ayat 6. Kelompok 2 mengucapkan ia tidak ada di sini. Kelompok 3 mengucapkan sebab ia telah bangkit. Kelompok 4 katakan sama seperti yang telah dikatakannya. Di gelar sekolah minggu akan menunjuk kelompok dari 1 sampai 4 secara berurutan. Kelompok yang ditunjuk berdiri dan mengucapkan bagian ayat kepalanya, kemudian duduk kembali. Dengan mengucapkan dan juga dengan mendengarkan, maka mungkin akan diharapkan itu adalah dia akan lebih cepat untuk hafal. Kelas besar, guru sekolah minggu dan ASM menyebutkan isi hafal berulang-ulang tidak sesudah. Aktivitas untuk kelas kecil ada aktivitas kubur kosong. Jadi nanti yang warna merah itu guru sekolah minggu bisa potongkan lebih dulu gitu ya, supaya aman, supaya anak-anak kecil si gunting kan agak riskan juga gitu ya. Ya kita potong saja bagian itu sehingga nanti tidak tidak membuat terlalu lama gitu, dan juga tidak berbahaya bagi anak. Kemudian tempel gambar tersebut di atas karton-karton yang telah disediakan. Sebelumnya minta mereka untuk mewarnai. Terus sekolah minggu bisa bantu anak untuk menulis dalam yang kayak kotak kosong itu atau pelang itu. Besok sudah bangkit ya. Untuk kelas tengah kita akan bikin seperti ini. Eh, Guru sekolah minggu bisa
sediakan kertas karton, kertas bekas atau apa sebagai kelasnya. Kemudian warnai dulu pel, kemudian berikan tali atau pita untuk bisa digantung. Kelas besar, eh, hmm, tutorial video ada di YouTube dan silakan dilihat link yang tertera di dalam bahan ajar ini. Ada dua pola yang nanti akan dipersiapkan oleh guru, yaitu satu pola guru ini, dan yang kedua adalah pola gambar Tuhan Yesus. Nanti silakan dibaca kembali untuk cara pembuatannya di ajar dan juga ditonton di dalam tutorial YouTube. Minggu terakhir, Minggu 27 April 2025, pelajaran 18, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, Yohanes 20 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Nah, di sini kita akan menggunakan metode drama. Ada beberapa orang yang kita bukan. Satu orang menjadi narator, satu orang menjadi Maria, kemudian ada dua malaikat, hmm, kemudian satu, dan saja Tuhan Yesus ini. Jadi ada 5 orang yang kita perlukan untuk memainkan drama ini. Naskah drama sudah ada di dalam bahan ajar, tinggal untuk dipelajari dan dibaca serta dilebutkan. Ada beberapa catatan. Pertama, di kelas kecil, GSM bisa saja memerankannya bersama rekan guru sekolah yang lain, sehingga anak kelas kecil hanya menonton, gitu ya. Sementara kelas tengah dan kelas besar kita bisa libatkan mereka untuk bermain drama. Naskah drama ketiga kelas sama hanya bagian akhir dari kesimpulan drama yang berbeda di akhir setiap kelas. Jadi ada penekanan-penekanan berbeda yang nanti akan kita sampaikan kepada anak sesuai dengan kelas mereka masing-masing. Kelas kecil seperti ini penekanannya, untuk kelas tengah seperti ini, dan juga untuk kelas besar seperti ini menjadi penekanan-penekanan akhir dalam cerita kita. Oke, itu metodenya. Itu metode drama, jadi kita tidak menggunakan alat peraga berupa gambar berakhir pada bulan April ini. Kita tinggal pelajari naskah drama yang sudah ada di sini. Ayat hafalan ayat 16, pada Yesus kepadanya, Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, ini artinya guru kecil, guru sekolah minggu untuk kemudian ASM bisa mengikutinya. Kelas tengah dan kelas besar sama seperti apa yang dibuat atau menjadi metode untuk kelas kecil. Aktivitas untuk kelas kecil kita akan buat kolase hati. Jadi ada kertas yang berwarna-warni, silakan kakak dipotong beragam warna dalam ukuran kecil-kecil. Contoh ini kan ada kuning, pink, merah, biru, dan seterusnya, itu dipotong seperti itu. Kemudian persiapkan gambar hati, bisa kertas yang ada gambar hati di dalamnya atau mungkin sudah gambar hati secara langsung, itu silahkan diatur saja kemudian dalam kertas. Jadi mungkin untuk tempelkan dengan kertas origami di gambar hati tadi. Jadi ini membentuk suatu kolase hati gitu ya. Memang biasa kolase itu bisa pakai kertas, ada juga yang kadang bisa pakai biji-biji itu ya. Misalnya biji kacang hijau dan lain sebagainya. Tapi mungkin akan lebih lebih gampang itu untuk pakai kertas saja, lebih praktis gitu ya. Untuk kelas tengah kita akan buat hal yang sama, kelas besar juga kita akan buat hal yang sama. Oke, itu untuk aktivitas pada minggu keempat. Dan demikianlah untuk mengantar bahan ajar sekolah minggu DKE sepanjang bulan April 2025. Pertama tadi ada HUT GKE
yang akan yang akan menjadi wadah bagi kita untuk mengajarkan kepada anak tentang inilah gereja oleh GKI, bagaimana mereka juga harus terlibat dalam melayani GKI, dan bersyukur juga atas uh, wadah di mana mereka bisa bersama-sama untuk bersekutu, bersaksi, dan juga melayani. Tadi juga ada Jumat Agung sebagai uh, momen atau peristiwa penting di mana Tuhan Yesus merupakan titik bagi setiap manusia, khususnya juga bagi anak-anak. Dan juga ada Paskah tadi di mana Yesus telah menang dari maut dan dia telah menebus dosa manusia. Baik kakak-kakak, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk sosialisasi bahan ajar sekolah minggu kali ini. Silahkan untuk mempelajarinya bersama-sama dengan rekan-rekan guru sekolah minggu di tempat masing-masing. Dan tentu saja Tuhan akan menolong pelayanan kita semua. Amin. Ya, baik itu dia tadi sebuah ini ya, rekaman video terkait bahan ajar yang akan disampaikan di setiap minggu dari awal hingga akhir di bulan April. Kiranya dapat membantu kakak sekolah minggu dalam mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak. Ya, tadi juga sempat ada pertanyaan di ruangan di sini ya, di chat Zoom. Nah, kiranya tadi juga sudah ada disampaikan juga jawaban respon dari Ibu Pendeta Ella. Nah, jadi di sini kakak-kakak untuk materi yang sudah disampaikan nih di hari ini tadi akan saya share seperti biasa di seluruh grup KPA di semua kabupaten Resort dan Cares seperti biasa. Namun untuk bahan ajar PDF itu tidak dibagikan lagi ya karena sudah ada bukunya sehingga karena diwajibkan setiap KPA maupun SPA di Resort dan Caresnya itu wajib membeli sehingga di sini tidak ada lagi secara PDF yang akan diberikan itu hanya yang dipresentasikan pada sore hari ini, baik itu nanti ada rekaman video yang akan di YouTube-kan, kemudian nanti ada juga rekaman Zoom yang akan di-share linknya, serta eh, PPT ya, PPT dalam bentuk PDF yang tadi juga sudah disampaikan dalam rekaman video Zoom pada sore hari ini. Oke, itu demikian jawabannya, respon yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya adalah sesi doa penutup yang akan disampaikan kembali oleh Bapak Pendeta Tingge Triswendo STH. Kepada Pak Tingge, saya persilahkan. Ya, terima kasih Kak Titin. Iya, kakak-kakak tidak terasa ya, hampir 1 jam kita sudah mengikuti kegiatan kita pada saat ini, dan karena penyajian materinya sudah berakhir, kita akan menutupnya segala sesuatunya dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah menyertai acara kami, kegiatan kami untuk sosialisasi bahan ajar untuk bulan April 2025. Berkenanlah kiranya Engkau Tuhan untuk memberkati, menyertai kami ya Tuhan, yang sudah mendengarkan pemaparan daripada Ibu Pendeta Lia, agar kami juga ya Tuhan dapat mempersiapkan bahan ajar ini dengan baik, dengan bertanggung jawab. Mampukan kami ya Tuhan dengan segala keterbatasan kami, agar pelayanan terhadap anak-anak yang kami lakukan dapat kami laksanakan dengan maksimal, agar anak-anak kami dapat sungguh-sungguh memiliki karakter seperti Kristus yang berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sebentar kami akan berpisah, kami akan melanjutkan segala aktivitas kami. Kiranya Engkau berkenan menyertai kami, dan biarlah kami juga mengerjakan aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah seruan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.